dilihat dari sisi filsafat, filosofi kehidupan. Nah ini dalam banget ya Pak. Saya juga takut Pak. Tapi sebelum kita mikirin yang tidak-tidak, yang horor-horor, ya kita minta Pak Mikhael langsung sampaikan saja ya. Materinya tuh bisa disampaikan 20 menit Pak, karena kita memang agak telat, paling tidak sampai nanti jam 5 kurang seperempat ya Pak. Sisanya nanti akan ada waktu untuk tanya jawab sampai jam 5.15, berarti sekitar 20 menit untuk tanya jawab. Silakan Pak Mikhael. Baik, terima kasih. Ini nama saya memang pernah diubah, jadi waktu masuk SD itu kan ditulis dengan CH, jadi bisa dipanggil Misael, tapi kalau orang Flores panggil saya Mihe. Ya. Lalu doa itu ditulis dengan DU, baru A-nya di huruf besarkan di belakang. Tapi itu tidak praktis buat banyak guru SD. Jadi dibuatkan saja ketika di perbaruan ejaan bahasa Indonesia langsung di K-kan semua yang C, sesudah itu yang A-nya sebelumnya dipisahkan langsung disambung. Jadi jadilah seperti yang sekarang. Jadi terima kasih, saya senang termasuk dalam pertemuan hari ini. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Pak Alwi, saya sebetulnya senang karena yang didiskusikan tadi problem perkotaan, dan apa yang didiskusikan tadi memang menyentuh beberapa hal yang sebetulnya disinggung oleh para ilmuwan sosial, terutama isu keadilan yang menjadi persoalan-persoalan penting. Dan yang cukup menarik statement terakhir, saya kira ini untuk saya tadi mikir-mikir sambungnya bagaimana. Statement terakhir dari Pak Alwi tadi adalah ini kota itu adalah persoalan manusia. Nah, bagaimana kita mengerti persoalan manusia ini? Tolong di slide berikutnya. Kalau kita lihat misalnya ini memang waktu diminta oleh Pak William, ini boleh bicara, saya tidak tahu mau bicara apa. Begitu muncul tema dari Pak Alwi, saya ikut saja. Para filsuf itu biasanya suka ikut dulu, baru setelah itu dia belokkan kemana searah dia. Jadi dia tidak akan ikut lagi Pak Alwi, karena dia tidak mungkin ikut. Karena ini urusan bagaimana, saya sangat tertarik dengan space yang dihalangi, ya, dengan alasan untuk selfie, itu nonsense. Saya nggak tahu apakah pernah Bapak Ibu pernah ke Roma, itu ada seorang ahli hukum, rumahnya itu didirikan di atas ketinggian, dia bangun dan membeli tanah itu sangat mahal, dengan maksud supaya dia bisa melihat view kota Roma. Dan salah satu puncak dan menurut dia yang harus dia lihat setiap hari adalah Katedral Saint Peter. Karena buat dia itu buat dia berpikir, meditasi sampai ke abad pertengahan. Nah, tetapi suatu ketika muncul dibangun di depan rumah dia itu bangunan tinggi. Dia bawa orang itu ke pengadilan. Saya sudah beli rumah lebih dulu di sini dan Anda membangun di situ menghalangi view saya. Dia menang. Mengapa dia menang? Karena ini berkaitan dengan filosofi kota. Dan saya kira itu penting karena setiap orang ingin memandang di mana sentrumnya, yaitu Saint Peter, dan kau tidak boleh menghalanginya. Saya kira itu poin penting. Nah, lalu kita lihat apa yang terjadi dengan filosofi kota sekarang. Ini yang menurut saya berkaitan. Nah, kita lihat misalnya di PBB khusus untuk Departemen Ekonomi dan Sosial, itu kita mesti tahu bahwa 50% penduduk dunia tinggal di kota, di seluruh dunia ya. Sesudah itu diperkirakan 70% akan tinggal di kota di tahun 2050. Lalu pergerakan dari desa ke kota banyak terjadi di Asia dan Afrika. Dan ini kalau di Eropa ada masalah, itu menurut saya tidak terjadi, tapi ini akan terjadi di Asia dan Afrika. Dan yang akan terjadi adalah ini India,
Cina dan Nigeria. Indonesia tidak dihitung karena tidak tahu arahnya kemana. Tapi itu mungkin yang ada kecurangan di sana. Saya sedikit menarik perhatian pada saya ketika disodorkan tema ini. Saya searching di internet dan karena saya tidak mempunyai latar belakang juga, tapi saya mempunyai latar belakang filsafat, karena itu coba berusaha untuk berfilsafat. Slide berikutnya. Di sana sebetulnya kalau ingin tanya posisi saya, bagaimana saya memandang seperti pertanyaan Pak William tadi, Pak Alvin. Bagaimana dengan manusia yang ada dalam kota? Saya kira saya tidak terlalu optimistik tentang manusia. Buat saya manusia itu disebut dengan the only human, not the truly human. Mengapa begitu? Karena kita ini mempunyai basis organis. Nah, basis organis itu sama dengan tumbuh-tumbuhan. Perhatikan kalau seandainya kita punya masalah dengan jantung, kita punya masalah dengan metabolisme pencernaan, kita pasti mati. Kalau kita pernah stroke, orang akan hidup vegetatif, tetapi ketika metabolismenya sudah tidak bergerak, sudah tidak bekerja, maka pasti akan mati. Seluruh organ-organnya ada. Jadi kita ini sebetulnya sama dengan tumbuh-tumbuhan. Lalu yang terjadi itu adalah sama seperti misalnya saya pernah terkagum-kagum waktu pergi dari Mesir ke arah Yerusalem. Kan mesti lewat padang pasir itu. Tapi saya pernah melihat kok bisa di tengah padang pasir itu bisa muncul pohon kecil, semak. Nah itu pasti tidak lama hidupnya. Jadi metabolismenya tumbuh-tumbuhan itu amat sangat ditentukan oleh bagaimana dia hidup di tanah kering atau di tanah subur. Nah samalah kalau kita diskusi seperti yang tadi dikeluhkan oleh Pak Alwi, itu banyak orang yang, saya punya teman, saya tidak usah ngomong, teman saya, dia dosen di UIN. Dia kawin sama orang setempat. Nah, satu kali dia karena tidak mempunyai apa-apa, tadi sudah diceritakan, itu dia terpaksa menjual tanahnya cukup luas, dapat sekitar 40 miliar lebih. Dengan uang itu, dia pindah ke arah jauh di luar kota. Hasilnya apa? Setelah lebih dari 10 tahun, tanah itu dijual lagi, pindah lagi ke sana. Jadi itu hidup kita itu seperti tumbuh-tumbuhan. Kalau tanah itu tidak mengizinkan kita bisa bertumbuh, kita tidak akan, terpaksa kita harus bergerak. Syukurnya bahwa kita itu juga sama seperti hewan. Hewan itu kan dia lebih penting daripada lebih bebas sedikit dibandingkan dengan tumbuhan karena dia bisa bergerak. Dia juga punya persepsi. Sehingga dan juga termasuk emosi. Dan yang cukup menarik seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Alwi, itu anak-anak itu menurut saya ketika dia tidak bisa hidup di sana, itu dia akan bertahan sampai dia kuat. Tetapi begitu kalau dia sudah tidak kuat lagi, apa yang terjadi? Dia menjadi the isolated man. Yang sama seperti misalnya kalau kita lihat dalam cerita hewan-hewan, kalau harimau atau singa jantan yang sudah kalah berkelahi dengan jantannya lebih muda, dia mengisolasi diri dan karena dia punya perasaan, itu betul-betul dia menjadi manusia, hewan yang terasing dari komunitasnya. Nah, bagusnya manusia itu dibekasi akal. Sehingga dia tidak hanya bisa bergerak, tetapi untunglah bahwa dia masih bisa berpikir,
memberikan gambaran terhadap dunia di sekitarnya, dan memberi gambaran itu kan makanya ada kemungkinan untuk ilmu pengetahuan. Tanpa memberi kemampuan untuk memberi gambaran pada dunia, itu dia tidak mungkin bisa hidup dengan ilmu. Karena ilmu itu kan sama dengan membaca realitas, tidak seluruh persis sama dengan realitas, tetapi ada interpretasi seperti itu. Nah, karena itu ketika kita ditanya, ini berarti kita bergerak dalam bahasa Jerman, teman-teman tahu, antara Umwelt dengan Lebenswelt. Jadi yang disebut dengan kota itu sebetulnya buat anak kecil tadi itu menjadi semacam Umwelt dia. Umwelt seperti hewan menghadapi dunia di sekitarnya, bukan Lebensweltnya, bukan dunia kehidupannya, dan repotnya menjadi situ. Nah, lalu saya lihat, coba kita periksa dari segi sejarah. Dan yang menurut saya cukup menarik kalau teman-teman yang pergi ke Yerusalem atau ke Madinah atau Mekah, tolong perhatikan gagasan bagaimana orang itu pergi ke Allahnya itu. Jadi manusia itu datang ke kota dan kita diterjemahkan sebagai peziarah. Tentu sebagai sosiolog nanti di UI konsep ini tidak begitu keras. Kenapa? Karena dia sedikit lebih sekuler, karena dia memperhatikan dimensi sekuler di belakang. Tapi saya kira kalau kita bisa membaca kota, mengapa Eropa, kota-kota yang selalu menjadi tempat kunjungan, entah itu dalam rangka turisme atau dalam rangka keagamaan, itu memperhatikan dimensi konsep ini. Kita pergi ke kota suci untuk melihat sesuatu yang tidak kita lihat di luar kota itu. Lanjut. Nah, Mas, ya, kota ini, kalau saya tidak salah, ini dibangun sejak abad 18-19 di Eropa. Dan saya kira seperti yang saya nggak tahu Pak Alwi itu membaca juga bagaimana Belanda membangun Jakarta. Saya kira mereka membangun kota ini. Dan contoh-contoh paling menarik seperti kalau kita pernah di Jerman misalnya Berlin, Munich, Amsterdam di Belanda, London, New York. Dan yang menarik dalam pengetahuan saya ini, saya bacanya saya lupa sekarang. Itu kita mempunyai 4 kota dibangun pada zaman VOC dalam rangka perdagangan. Itu Makassar, Surabaya, Medan, dan Jakarta. Yang saya nggak tahu setelah kemerdekaan itu berubah sama sekali. Itu pasti bisa dibaca. Dan saya senang ketika tadi mendapat informasi dari Pak Alwi bahwa sebetulnya Soekarno itu ingin membangun dari gubernur sampai ke arah ke sana. Blok M ke sana ya, itu untuk menunjukkan bahwa ada sentrum bisnis di sana, ada sentrum akademia di sana, dan karena itu menurut saya mengapa dia senang ketika Atma Jaya berada di situ. Salah satu alasannya yang menurut saya tersembunyi di balik itu. Kenapa? Karena UI itu justru berada di Salemba dan sekarang malah di Depok. Nah, lalu apa yang kita lihat? Ada tentu apa yang dipikirkan oleh kota-kota modern ini berkait dengan masalah spesialisasi, profesionalisme dan sebagainya. Dan yang cukup menarik buat saya, kota-kota modern itu mempunyai potensi destruktif luar biasa. Nah, ini yang menurut saya mesti dibayangkan, bisa lanjut berikut. Dan saya termasuk senang ketika membaca Walter Benjamin, seorang sastrawan Jerman. Dan dia menulis tentang Berlin. Salah satu kalimat utama yang saya catat di sana, slide berikut Mas. Itu suatu generasi yang pernah pergi ke sekolah menggunakan kereta kuda, sekarang berdiri di ruang terbuka di antara lanskap yang benar-benar kosong kecuali awan dan kekuatan
yang menghancurkan tubuh manusia yang tak berdaya. Dia seorang sastrawan yang kritis terhadap Berlin, di mana dia melihat setelah kehancuran Berlin Perang Dunia Kedua, kota modern itu hancur. Dan kota modern hancur kenapa? Karena ada apa yang disebut dengan semangat teknokrat setelah perang Hitler dan sebagainya ini. Nah, Mumford juga omong hal yang sama. Jadi kehancurannya itu tidak hanya menghancurkan tubuh manusia, kalau dalam perspektif sastra puisinya Walter Benjamin, tapi Mumford itu justru mulai meramalkan bahwa kota manapun yang dibangun dengan cara sekarang ini itu tidak ekologis. Nah, lalu apa yang terjadi dengan yang sebetulnya di Eropa sudah terjadi? Nah, kota itu Munchen itu mempunyai koneksi sampai ke desa-desa. Dan ketika ada Reweiden, itu desa betul, tapi desa dengan suasana ekologis, dengan pertanian dan sebagainya. Kemakmurannya juga nggak kalah dari apa yang ada di kita di kota. Ini yang cukup menarik. Dan ketika dia terkoneksi ke desa, itu dia memberikan sumbangan pada kehidupan manusia yang sebenarnya, termasuk kehidupan manusia yang ada di kota. Kalau di kota itu rata-rata ada kasta. Tadi Pak Alvin diskusi tentang kasta secara tidak langsung. Kasta kita yang berbicara di sini beda dengan anak kecil tadi. Lalu di desa tidak ada kasta. Bahkan di Munchen, ketika saya pergi ke Maiden, itu ibu-ibu dan sebagainya itu merasa tidak harus ke Munchen. Kenapa? Semua tersedia. Fasilitas semua tersedia. Bahkan mereka memberikan sumbangan pada kehidupan yang egoistis yang ada di kota. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa mungkin kalau seandainya Jakarta itu terkoneksi dengan baik, dan itu saya nggak tahu apakah latar belakang filosofi ada di belakang, mengapa perlu kereta cepat sampai ke Bandung. Itu menurut saya, tol laut dan sebagainya, pembangunan sampai di Kalimantan, itu menurut saya satu langkah pragmatis yang dipilih oleh Jokowi supaya ada koneksi antara kota dan desa. Dan orang tidak perlu merasa bangga kalau dia menjadi orang yang pindah ke kota. Tapi dia justru merasa bangga ketika berada di kota. Mengapa? Karena kembali lagi ke statement saya yang pertama. Saya di kota atau di desa, yang saya perlukan itu adalah bagaimana saya seluruh proses metabolisme saya berjalan dengan baik. Seluruh aktivitas saya sebagai hewan yang beraktivitas berjalan dengan baik, dan rasio saya juga berjalan dengan baik. Karena kita tidak mencari apa-apa selain itu. Lanjut. Nah, ini ada hal yang menurut saya mungkin kebetulan orang kita banyak rata-rata teknis. 1 menit, oke. Saya senang dengan cerita orang Yunani. Saya tidak mau lanjut yang ini, saya berhenti di sini. Kita senang kalau menjadi Prometheus. Prometheus itu adalah seorang dewa yang dikutuk oleh dewa yang lebih tinggi, Zeus. Kenapa? Karena dia suka mengganggu banyak orang. Mengganggu. Dan orang teknik, orang ilmuwan kayak kita, itu suka mengganggu alam. Tetapi ketika mengganggu, dia tidak pernah bisa memperbaiki. Nah, karena itu dia dikutuk. Sehingga tubuhnya itu ditempelkan pada batu badas. Tapi kerinduannya itu nggak pernah habis, karena itu setiap kali jantungnya itu menjadi makanan burung. Nah, saya kira kita tidak perlu menjadi seperti itu. Kenapa?
karena kalau kita lihat kembali apa pada yang tadi saya katakan, mungkin apa yang dikatakan oleh Pak Alwi tadi, apa yang kita sebut dengan dimensi ekologis itu tidak hanya menyangkut alam, tapi sosial. Dan saya kira di slide berikut itu saya jelaskan tentang hal itu. Terima kasih. Ya, saya kira. Ya, baik. Terima kasih Pak